Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsanan amma ba'd. Ila hadratil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. وخصوص مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر الجابر الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الثالثة والأربعون halaman 17. Baris dari bawah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal maqalatu salisatu wal arba'un, dan maqalah yang ke-43. Udah temu ya? Nyatet terus ya. Bola. An ba'dil hukama. Nukilah ini, makalah ini diambil dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu kalau sekarang dianalogikan dukun malah. Padahal bukan aslinya. Cuman sekarang itu kayaknya konotasinya ahli hikmah, hikmah itu kang sembur. Iya, ustadz itu kan ada macam-macam, ada ustadz sembur, ada ustadz tandur, ada ustadz kasur. Yang kerjanya kawin, ustadz kasur. Ada ustadz catur. Ustadz catur itu yang ustadz main politik. Ustadz sembur tadi itu macam-macam. Ustadz tandur itu yang ngajar anak-anak TPA. Ada ustadz kabur, itu yang ceramah ke sono kemari nggak punya lapak. Ceramah sono kemari, cuman dia sendiri di rumah nggak pernah ngajar, namanya ustadz kabur. An ba'dil hukama, dinukil dari sebagian para ahli hikmah. Man, siapapun iktasoma, yang hanya berpedoman biaklihi, dengan akalnya saja, dolla, maka ia sesat. Artinya man, seseorang iktamada, yang hanya mendasari ala aklihi, dengan akalnya, fi umurihi, dalam segala urusannya, walam yaktamid, dan tidak menyandarkan alallahi, kepada Allah Ta'ala, fi dzalika, dalam umur, dalam urusannya itu, lam yahtadi, maka tidak memperoleh hidayah atau petunjuk, ilas shawabi, ke arah kebenaran. Ini kata para ahli hikmah, orang kalau cuma ngandelin akalnya doang, maka orang itu akan sesat kalau tidak juga disandarkan kepada Allah. Orang-orang liberal, kalau dulu ada jaringan Islam liberal, JIL, itu mereka itu orang-orang yang berpikir terlalu bebas, sehingga kalau masuk akal menurut dia, yaitu yang harus dipegang. Padahal ajaran agama kita ini ada sesuatu yang sifatnya wajib kita imani. Kalau kita akal-akal ya kayaknya bisa dirubah. Contoh, ketika habis terjadi tragedi Mina, tahun berapa itu yang banyak orang meninggal waktu pelaksanaan haji, tragedi Mina yang meninggal sampai ratusan kan.
terowongan Mina. Nah, orang-orang liberal mereka akan berpikir untuk menghindari kasus yang serupa. Bagaimana kalau pelaksanaan ibadah haji itu ditinjau ulang, bukan hanya di bulan Dzulhijjah. Oh, berarti bulan Rejab ya boleh, bulan Ramadan ya boleh, bulan Muharram ya boleh, biar nggak numpuk. Lah yang lebih gila lagi, bagaimana kalau seandainya Mekah itu buka cabang? Jadi kalau haji nggak jauh-jauh ke Mekah, misalnya orang Tarumajaya sini bikin di dekat Pasar Bojong umpama ya. Iya. Kalau yang orang Jakarta ya bikin di Monas gimana. Itu pikiran orang-orang liberal. Karena mereka yaitu lebih mengutamakan akalnya. Kayaknya ngasuk akal. Wah, iya ya daripada haji nunggu tahun-tahunan sekarang sampai 20 tahun katanya. Jakarta ini. Iya, kalau buka cabang kan nggak usah nunggu tahun-tahunan. Toh yang disembah ya Allahnya Allah juga kan. Ngandelin akal. Terus beberapa tahun kemudian ada beberapa tokoh liberal yang mengajuin bagaimana kalau pelaksanaan puasa yang kita jalani ini ditinjau ulang juga. Karena betapa banyaknya umat Islam yang usia produktif ternyata tidak puasa. Yang puasa biasanya yang malah juga yang udah nggak produktif atau sebelum usia produktif, yang udah pensiun ya Pak ya. Atau yang sebelum kerja pada puasa, begitu masuk dunia kerja kadang puasanya kalah. Apalagi yang kerja di lapangan ya. Cuaca kayak begini Pak Idris, mana Pak Idris? Pak Idris. Saya kasih usulan kalau lagi ngelas di atas itu pakai topi yang dari helm proyek, kasih es batu. Kan rembes netes. Lah orang-orang liberal itu mengusulkan bagaimana kalau pelaksanaan puasa ditinjau ulang. Jadi pelaksanaannya dibalik. Sahurnya maghrib, bukanya subuh. Enak ya? Iya. Sahurnya maghrib, pokoknya maghrib itu kita imsak. Lah kemudian begitu masuk subuh buka puasa. Berarti siang ya bisa kerja ya biasa kayak biasa Pak Idris bisa. Bisa mau ngudut, bisa minum es teh manis. Kalau di akal-akal kayaknya cocok ya. Ini orang yang hanya ngandelin pakai akal. Padahal agama kita itu ada beberapa poin yang tidak bisa diakal. Ya sholat subuh kenapa cuma 2? Padahal kalau lagi semangat jangankan 26 juga kuat ya. 12 juga kuat. Kenapa cuma 2? Maghrib kayak bikin ganjil 3. Yes itu sesuatu yang tidak domainnya akal kita. Pokoknya samina wa ta'ala. Dari sononya begitu. Kalau bahasa kita gampang, dari sononya begitu. Nah, orang-orang yang hanya cuma ngandelin akalnya, nah itu dol, termasuk malah justru orang yang sesat. Ini yang pertama. Kemudian waman istaghna bimali. Waman dan siapapun istaghna yang ngandelin bimalihi dengan hartanya, qalla maka ia akan sedikit. Artinya man iktafa bimali, orang yang merasa cukup hanya dengan duit saja. Lam yakfihi, maka justru malah tidak cukup zalika dengan duit. Memang sesuatu ini butuh duit, tapi tidak segala sesuatu bisa diselesaikan dengan duit. Kasur empuk bisa dibeli, tapi nikmatnya tidur apa bisa dibeli? Kadang ada orang yang spring bednya mahal malah nggak bisa tidur. Giliran rebahan di teras musola malah angker. Lah iya malah morok gar. Tidur, ada yang orang tidur di ruangan AC, spring bed bagus malah nggak tidur. Tukang becak cuman melungker di becak yang ngorok gor. Orang yang hanya ngandelin pokoknya kalau ada duit mah beres,
Iya, ada sebagian yang bisa, tapi kan ada yang tidak bisa. Kalau urusan di kita sih katanya KUHP, kasih uang habis perkara. Pokoknya asal ada duit yo beres. Itu urusan di negara kita. Cuman kan secara pribadi banyak hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan duit. Wa fil hadisi man istaghna billahi aghnahullah. Man siapapun istaghna yang mencukupkan dirinya billahi dengan Allah, aghnahu maka akan dicukupkan oleh Allah. Artinya yo segala sesuatu yo kalau urusan dengan duit ya selesaikan duit, tapi setelah itu yo jangan lupa tawakal kepada Allah. Wa man azza bi makhluqin, wa man dan siapapun azza yang merasa mulia, merasa terhormat bi makhluqin karena penghormatan makhluk, dzalla maka justru ia akan hina. Waman dan siapapun kanat yang ada kuwatuhu merasa kuatnya itu bimakhlukin karena banyaknya dukungan, soro zalilan justru malah ia akan menjadi hina. Dulu waktu Pak Harto berkuasa itu kayaknya Pak Harto itu nggak bisa tumbang ya. Wong segala aspek dipegang, semua dari A sampai Z itu pokoknya siap Pak. Ternyata yo tumbang. Tahun 9 berapa Pak Harto? 97 ya. Itu seakan-akan orang seluruh Indonesia itu nggak ada yang muji-muji Pak Harto, semuanya maki-maki Pak Harto. Begitu sekarang supir truk bikin tulisan itu, piye kabari, enak zamanku toh. Ditiru sekarang lagi banyak banget di YouTube mulai nongol itu kangen Pak Harto. Ya, enak kalau gitu masih ada dulu. Iya, kalau kata Pak Haji Pak enakan zaman Pak Harto lah. Masih muda zaman Pak Harto, zaman Jokowi udah begini. Kalau kata saya ya enak sekarang Pak Haji, zaman Pak Harto saya nggak punya. Zaman masih sekolah. Mau jajan 5.000 aja ya perasaan susah banget. Ya enakan sekarang kalau kata saya Pak. Kalau saya jangan Soeharto. Kata Pak Haji mah jelas. Pak Haji masih kuat. Iya, Pak Haji masih kencang. Tiap pagi masih kenceng katanya. Lah ya dulu kayaknya nggak bisa turun karena semua rakyat kayaknya dukung dia, tapi ya ternyata zalilan. Mengkanat quwwatuhu bi makhluqin sara zalilan. Yang ngandelin banyaknya dukungan justru malah dihinakan oleh wal maqalatur rabi'atu wal arba'un dan maqalah yang ke-44 an ba'dil hukama, sama hukama juga. Maqalah yang diambil dari sebagian ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? Wahum mereka itu alladzina orang-orang qauluhum yang ucapannya wa fi'luhum dan perbuatannya muwafiqan sesuai lis-sunnati terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang hikmah itu adalah orang yang ucapannya dan perilakunya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ada orang yang katanya ahli hikmah wudu aja nggak pernah, sholat nggak pernah. Kata orang sakti itu kalau sholat di Mekah. Yes, kalau Allah mengendaki ya bisa aja. Tapi kalau secara zahir kok wudu aja nggak pernah, sholat nggak pernah, yes bukan ahli hikmah. Samratul ma'rifati, buahnya ma'rifat.
Ai yang dimaksud makrifat itu adalah idraku sifatillahi ta'ala, menemukan sifat-sifat Allah. Artinya begini, sifat-sifat Allah itu kan ada di Asmaul Husna. Misalnya ada sifat Allah Ar-Rahim, artinya penyayang. Nah, orang kok punya sifat penyayang itu berarti ya idraku sifatillah. Al-Hadi, sifat Allah dalam Asmaul Husna. Nah, orang itu kok suka memberikan petunjuk, membantu tentang arahan-arahan, nah itu berarti termasuk makrifat idraku sifatillah. Salasu khisalin, itu ada 3 perkara. Buahnya makrifat itu ada 3 perkara. Yang pertama al-haya'u, malu minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ai inkibadul qalbi, artinya enggak enaknya hati, an ma'asillahi ta'ala, dari berbuat maksiat kepada Allah. Kalau mau macam-macam ingat sama Allah. Kalau cuma ingat sama bini mah gampang bini. Kalau di rumah mah kelihatannya iya mak saya udah enggak itu lagi loh. Udah enggak main apa? Yang di HP yang muter-muter apa? Ludo. Ya mak saya udah enggak main lagi, udah kapok saya, mak duit saya habis. Sama bini ya gampang dibohongi. Udah enggak nongkrong ya. Sama bini mah gampang dibohong. Mak saya pakai peci mas sarung loh mak, loh kan. Mosok nggak percaya sih. Dengerin dong tarhimannya. Tarhimannya kok kayak lagunya lagu Jawa. Lah kalau sama Allah mau nipu gimana? Nggak bisa. Malaikat Allah raqib atid ngawasi di mana-mana. Satu, buahnya makrifat itu adalah orang yang malu ketika mau berbuat maksiat, malu kepada Allah. Itu kan ada riwayat, ada seorang pemuda zaman kisah Israiliyat. Israiliyat itu kisah-kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel. Ada seorang pemuda yang tekun ibadah. Sudah anaknya orang kaya, ganteng, tekun ibadah, prestasi banyak. Tentu banyak cewek-cewek yang pada naksir. Akhirnya ada salah satu perempuan yang tercantik lah pokoknya di kampung itu yang nekat nyamperin itu pemuda. Akhirnya nyari kesempatan, ketemulah kesempatan, cuman mereka berdua. Lah kata perempuan, "Udah ayo kita zina." Enggak ada yang lihat kita berdua di sini. Perempuannya cakep. Kalau kita ditawarin dia mikir-mikir ya. Lah pemuda yang tadi, iya yang melihat cuman kita berdua yang ada di sini, tapi Allah juga melihat. Kalau dalam kitab Risalatul Qusyairiyah itu ada sahabat namanya Ibnu Umar, anaknya sahabat Umar bin Khattab. Itu satu hari dia melihat anak tanggung, anak remaja lagi ngangon kambing. Kambingnya banyak. Nah, kemudian disamperin nama Ibnu Umar. "Tom," kalau kata orang Betawi gitu ya, "ini kambing lu nih." "Bukan, ini mah kambing juragan." "Oh, bagaimana kalau kambingmu saya beli satu?" "Wah, nggak bisa Pak, bukan punya saya Pak, punya juragan. Saya bayarin 2 kali lipat. Kalau memang kambing ini 2 juta, saya bayarin 4 juta. Nggak bisa Pak, bukan punya saya. 5 kali lipat." "Nggak bisa. 10 kali lipat." "Nggak bisa Pak." "Kenapa nggak bisa?" "Bilang aja kalau kambingmu hilang 1, diambil sama orang PMI di sate." Bilang aja alasan kayak apa kek. Lumayan kalau gajimu sebulan 2 juta, ini 10 kali lipat loh, 20 juta kamu dapat. Toh di sini juga cuman kita berdua, kambing-kambingmu nggak bisa laporan tuh kalau temannya dijual. Udah. Ayo. Bujuk. Kata yang anak tanggung tadi, "Pak, memang di sini cuma saya sama bapak atau sama kambing-kambing itu, ya nggak bakalan bisa lapor ke juragan saya kalau saya jual. Tapi kan Allah lihat." Itu zaman sahabat Ibnu Umar. Kalau kayak kita yang misalnya ya di
kerja di bagian gudang kok ada potong-potongan tembaga ya Pak Ji. Kerdusin mampir ke depot Madura. Lumayan dapat rokok 2 bungkus 3 bungkus mah. Lupa kalau Allah nyatet. Lupa kok. Ya Pak Idris ya. Wah, ada besi nih lumayan ini. Timbangin, kiloin. Oh ini kan besi nggak kepake, nganggur di gudang gini kok. Kuningan. Kerdusin. Nah, orang yang makrifat itu malu kalau mau berbuat maksiat, wong Allah lihat. Kemudian wal hubbu fillah. Cinta juga dalam atau cinta karena Allah. Ai ar-raghbatu artinya cinta fima indallah, fima indillah. Dalam apapun yang di sisi Allah minas sawabi dari pahala wa husuli ridhohu ta'ala dan tercapainya ridho Allah. Orang cinta bukan karena pribadinya, bukan karena orangnya, tapi karena kepribadiannya. Saya senang sama dia. Kalau orangnya mah biasa-biasa saja, tapi orangnya itu kalau kumpul kayaknya bisa memberi support semangat untuk kita jadi baik. Nah, itu namanya al-hubbu fillah. Atau al-bughdhu fillah. Enggak suka juga karena urusan Allah. Saya kalau sama dia itu bukan enggak seneng orangnya, tapi kalau deket sama dia hawanya pengen maksiat aja. Nah, itu namanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kalau ada orang yang bisa membawa semangat dalam kebaikan, ya kita deketi. Kalau membawa semangat dalam keburukan, ya jangan dideketi. Bahaya itu. Hawanya kalau sama dia ya pengennya melipir, dari rumah bawa sarung, bawa peci, yo melipir. Wal unsu billah. Wal unsu itu merasa nyaman. Billahi ketika bersama Allah, artinya ketika kita ibadah itu dalam keadaan nyaman. Nah, maka masjid-masjid, musola-musola pada melakukan perbaikan itu biar yang ibadah pada nyaman. Yo kasih AC, kasih kipas biar betah. Cuman kadang orang di masjid itu hawanya pengen keluar. Assalamualaikum langsung hawanya panas di masjid itu kan. Ada makalah dari Imam Al-Ghazali, beliau bilang begini, al-mu'minu fil masjidi kas-samaki fil ma' wal munafiqu fil masjidi kat-thair fil qafasi. Al-mu'minu orang mukmin fil masjidi di dalam masjid itu kas-samaki seperti ikan fil ma'i di dalam air. Orang iman itu seharusnya lah ketika berada di masjid itu kayak ikan dalam air. Ikan dalam air kan betah ya. Apa ada ikan udah gak betah di air? Oh berarti udah pindah pengen ke minyak gitu. Iya. Itu ikan-ikan yang terprovokasi, terbohongi dengan cilung yang masuk nih. Ada cilung, ada cacing lah, kepancing nih, nggak bisa jaga mulut, mati nasi. Ikan nggak bisa jaga mulut, mati dia. Kalau bisa dia bisa jaga mulut, selamat ya. Selamat ya Pak dia. Itu ikan yang nggak bisa jaga mulut, ikan udah nggak betah di air ya. Ya sama kayak mukmin udah nggak betah di masjid ya itu udah seperti. Lawal munafik, sementara orang munafik fil masjid di dalam masjid itu kat-thair fil qafasi, seperti burung di dalam kandang, dalam sangkar, yo pengennya lepas. Padahal di dalam kandang itu disediain makanan, disediain minuman, yo pengennya ucul aja, pengen lepas, giliran lepas nyari makan aja nggak bisa. Ini orang mukmin. Wal unsu billah, merasa nyaman ketika menyembah Allah, ketika beribadah kepada Allah. Ai as-sahbu artinya nyaman billahi ta'ala, bersama Allah Ta'ala.
Jadi, pokoknya kalau ibadah itu betah, tapi ya menyesuaikan. Kalau dia lagi jadi imam sholat, ya biar betah sama Allah, ya lihat jamaahnya. Katanya yang ditimpuk pakai sendal gara-gara kelamaan imam ya. Yang khutbah mentang-mentang enak udah jam 1 masih ngedongeng. Enggak baca kode, ada yang tiba-tiba batuk ya. Ada yang baca tiba-tiba selawatan. Masih aja enggak tahu kalau jam 1 udah masuk kerja. Masih aja. Yo nyaman dan enggak nyaman itu ya kalau pas sholat sunnah sendirian di rumah. Nah, kalau pas sholat wajib yo lihat kondisinya. Fakullu musta'nisin, setiap orang yang nyaman itu salihun, adalah orang yang saleh. Wa huwa, dan itu atharu musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Itu adalah hasil dari musyahadah. Musyahadah itu seakan-akan bisa merasakan kehadiran jamalu hadratillahi ta'ala fil qalbi, kesempurnaan, keindahan hadirnya Allah di dalam hati. Wah, ini orang-orang hebat. Kayak belum kelas kita. Dalam kitab Ihya puasa itu kan ada 3 level. Ada namanya level umum. Kalau ibarat kendaraan, ini kendaraan umum yang paling rendah kelas apa? Ekonomi. Misalnya bis atau kereta yang kelas paling murah, kelas apa namanya? Ekonomi. Ya kalau tapi ekonomi sekarang udah lumayan ya, enggak kayak dulu. Lah puasa juga sama, ada namanya shaumul am. Ini puasa orang awam. Puasa kelas-kelas ekonomi, yang penting enggak makan, enggak minum dari subuh sampai maghrib. Masalah dia melakukan apa ya subuh. Lah kemudian yang kedua ada shaumul khos, itu puasa orang tertentu. Selain enggak makan, enggak minum, dia juga bisa jaga mulut, jaga mata, jaga yang lain. Lah yang ketiga itu ada shaumul khawasil khawas, yaitu orang yang berpuasa yang seandainya dalam sekejap saja dia melupakan Allah, menganggap puasanya batal. Wah, ya bukan kelas kita. Kita sholat aja nggak ingat sama Allah ya. Kita kalau sholat kan ingat Allah kan pas takbir tok ya. Kadang malah blas kok. Dari takbir sampai salam juga ingat blas. Apalagi sholat duhur, kerjaan belum beres. Walah masih mikirin aja. Nih, ntar gimana ya bang, ada bos kalau diomelin bos nih, kayak tadi ya bos marah-marah ya. Dari takbir sampai salam tuh yang dipikirin ya itu. Rokaat yo hilang. Wal maqalatul khamisatu, dan maqalah yang kelima, wal arbaun, yang dan 4, artinya makalah yang ke-45. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini hadis berarti annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mahabbatu, cinta, mahabbah, cinta, fillahi ta'ala, cinta di dalam Allah Ta'ala, artinya yang terakhir tadi dulu, mencintai karena Allah. Kalau kayak lagu itu kan ada ya lagunya. Ada. Cintai karena Allah, gimana sih? Lagunya Vita Mala siapa Pak Idris? Yang hobi nyanyi Pak Idris. Mencintai karena Allah, ya apa itu? Lagunya gimana itu? Wa hiya anta budahu. Cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan anta budahu, engkau mengabdi kepadanya. Asasul ma'rifati, itu dasarnya ma'rifat. Qala salah. Fa inna lis-sufiyati, maka sesungguhnya dalam ajaran tasawuf salasu marotib, itu ada 3 tingkatan. Kalau ini ngaji pesantren yang santri-santri tua, itu ngaji itu ada 3 tingkatan.
Wahia mana tadi? Syariatun. Nah, itu tingkatan terendah, tingkatan paling dasar namanya syariat. Kayak kita ini masih makom di situ, makom syariat. Wahia indahum ibadatullah ta'ala, yaitu bagi mereka yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Li'annal maqsudatu minas syariat, karena maksud daripada syariat atau tujuan daripada syariat itu alladhi hiya indal fuqaha, yaitu yang dimaksud dengan dari ahli fikih, al-ahkam, yaitu hukum-hukum alladhi bayyanahu Allah Ta'ala, yang Allah sudah menjelaskannya lana kepada kita. Jadi tingkatan yang pertama itu namanya tingkatan syariat. Ukurannya fikih, itu ukurannya cuma sah dan tidak sah, bukan urusan diterima dan tidak diterima. Kayak kita puasa, dia puasa kalau begini sah kok enggak, sholat kalau begini sah kok enggak, wudhu kalau begini sah kok enggak. Itu bahasan syariat, bukan masalah puasa kalau begini diterima kok enggak. Bukan itu urusannya. Urusannya pokoknya sah dan tidak sah, batal dan tidak batal. Nah, itu ukurannya fikih, ukurannya syariat. Kemudian yang kedua, wa tariqatun, yaitu tariqah. Lana bagi kita wahya qasdullah ta'ala, yaitu tujuannya Allah Ta'ala bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Tingkatan perdana pertama tadi syariat, tingkatan kedua namanya tariqah. Nah, kalau di Indonesia ini itu ada organisasi namanya Jamiyah Ahlul Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdliyah, atau disingkat Jatman. Di Indonesia ini ketuanya Maulana Habib Lutfi Pekalongan. Cuman sekarang beliau juga ketua Thariqah sedunia, bukan hanya Indonesia. Jadi Thariqah yang diakui dunia justru malah di Indonesia, bukan di Arab, bukan di Mesir. Justru yang dianggap ulama paling top di dunia itu malah Habib Lutfi Pekalongan. Sampai beliau diangkat jadi ketua Thariqah, bukan hanya syariat, udah kelasnya naik kelasnya, Thariqah di atas. Di Indonesia justru malah. Kalau lagi ada kayak istilahnya muktamar Thariqah, ulama-ulama dunia datang ke Indonesia. Yuk minta ilmu ke Habib Lutfi Pekalongan. Luar biasanya orang ulama Indonesia. Cuman kadang kita lebih kayaknya keren kalau orang Arab. Kelihatannya asal ngomong Arab, orang Arab berantem kita amin, amin, amin. Padahal orang Arab berantem. Dikirain mah orang Arab lagi berdoa, ternyata lagi berantem. Asal kelihatan Arab keren, ya belum tentu. Ternyata ya pimpinan Thariqah sedunia adanya di Indonesia. Thariqah itu tingkatan setelah syariat. Kalau syariatnya sudah beres, sudah lengkap, baru naik tingkat namanya Thariqah. Kalau di Jakarta ini rata-rata itu yang dari Suryalaya dia. Apa namanya? Suryalaya itu lupa sih namanya. Lupa ya. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, TQN. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang Suryalaya itu di Jakarta banyak yang ikut. Kemudian wa ma'rifatun, ma'rifat, nah tingkatan tertinggi. Wa hiya al ilmu bi bawatinil umur, yaitu al ilmu, orang yang menguasai ilmu, bi bawatinil umur, dengan hakikatnya segala urusan. Kalau gampang orang Jawa dulu, reti sadurunge winarah, tahu sebelum kejadian. Orang-orang yang seperti itu kita datang ke rumahnya, kita belum ngomong dia udah tahu. Nah, itu tingkatannya yo berat. Kita tingkatan syariat aja masih pontang-panting kayak begini. Ini orang-orang yang tingkatannya tingkatan ma'rifat. Itu kalau syariatnya udah lengkap,
kemudian naik thariqahnya udah beres, baru tingkat makrifat. Wa ya samratuha, dan itulah buahnya. Wal iffatu, iffah itu orang yang bisa jaga diri, apa namanya, menjaga kehormatan, itu iffah. Nama anak saya yang pertama yang meninggal sama Affan itu dari kata affa. Affa itu artinya orang yang bisa menjaga diri. Kalau anak saya pertama dulu namanya Afif, yang itu Affan, Afifah sama dari kata affa. Affa itu orang yang bisa menjaga kehormatan diri. Ai al-imtina artinya menghindari diri, anis su'ali dari meminta-minta, minal khalqi dari makhluk. Hinanya seseorang itu kan kalau sering minta-minta ya, sampai kita didoain aja gak mau, karena tahu kerjaannya dia minta-minta. Ya kan kalau ada yang datang, assalamualaikum, kita jawabannya apa? Maaf. Ya kan didoain juga ya bilang maaf loh. Kenapa kita nggak mau didoain sama dia? Ya karena dia kehormatannya udah nggak ada, kerjaannya minta-minta. Tapi ini beberapa ini enggak ya. Biasanya kalau menjelang puasa gini, pemain-pemain baru banyak. Iya enggak loh, masuk ke sini. Biasanya juga ada emak-emak yang bawa map 2 orang itu. Nyari bibit. Assalamualaikum Neng, buat maulid Neng. Ibu-ibu 2 orang biasanya, ya kan? Iya. Lah, biasanya kalau ada yang begitu kan kita enggak waalaikumsalam tapi maaf Bu. Dari dalam kita sambil main HP, maaf Bu, yang lain aja. Pada didoain ya. Assalamualaikum kan ngedoain. Kenapa kita enggak mau? Ya karena itu kita tahu kehormatan orang itu enggak ada. Iffah itu orang yang bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dengan tidak gampang minta-minta ke orang. Minta ya boleh, tapi kalau jadi profesi dulu, biar dia punya banyak, kalau datang-datang minta, terus gak ada kehormatannya. Alamatul yakini, tandanya yakin, bahwa i'tiqadun yaitu i'tikad atau keyakinan annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qadirun, mampu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Begini maksudnya, wal iffatu, orang yang bisa menjaga diri itu adalah orang yang pertanda alamatul yakin, pertanda yakin akan pemberian Allah. Warazikun, dan Allah maha zat pemberi rezeki, kulla hayawanin, terhadap segala makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala makhluk di muka bumi ini rezekinya udah dijamin oleh Allah, udah dijamin. Cuma yaitu harus ada ikhtiar, mentang-mentang dijamin langsung ngedekem di rumah ya. Ma'atiqadi, dengan berkeyakinan annar rizqa, sesungguhnya rezeki la yasilu, tidak nyampe ilaihi, ke orang tersebut, illa bisuqillahi ta'ala ilaihi, kecuali didatangkan oleh Allah kepadanya. Rezeki udah dijamin, tapi ya kita wajib ikhtiar. Wa ra'sul yakin, dan pusatnya keyakinan itu at-taqwa, yaitu takwa. Ai aslul yakin, dasarnya keyakinan, imtisalu amrillah, yaitu menjalani perintah Allah, wajtinabu nahyihi, dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, tanda makrifat itu adalah waridho, dan ridho bi takdirillahi ta'ala, dengan takdir Allah ta'ala. Wa huwa, yaitu orang ridho dengan takdir itu sururul qalbi, senangnya hati, hatinya nggak pernah susah, walaupun kelihatannya hidupnya belangsak,
Wah, belangsak ya bahasa Betawi ya. Iya. Orang melihat kayaknya belangsak, cuman kalau kita ketemu dia kok dia tuh hawanya happy aja. Padahal kita tahu kayaknya kerjaan dia ya udah diberhentiin dari kerjaan, anaknya sakit, bininya hamil lagi. Tapi kok kelihatannya happy aja kalau ketemu kayak orang nggak pernah susah loh kayaknya tuh. Wes itu tandanya orang ridho terhadap takdir Allah ya. Kalau ketemu orang itu hawanya tuh kayaknya seneng, nggak pernah dia kok cap-cep nggak pernah. Kalau orang yang cap-cep itu tanda nggak ridho. Gimana bro? Aduh, nggak ada bahan. Cap-cep, udah sebulan ini. Waduh, udah harus bayar karyawan lagi. Waduh, waduh. Aduh, punya usaha udah waduh, apalagi yang nggak punya. Bininya hamil ya udah waduh. Sementara ada orang yang bertahun-tahun bininya nggak hamil. Udah waduh. Tandanya orang ridho itu ya pokoknya happy aja. Pokoknya seneng aja. Di rumah dimaki-maki sama bini ya. Pokoknya hawanya happy. Biar bini maki-maki biarinlah, asal masih punya rokok tinggal rokok ya. Iya, kalau kuping udah panas ya tinggal keluar bawa pancingan ya beres. Ntar pulang mosok masih ngomel sih, paling udah berhenti kan. Anggap aja daripada beli radio. Aduh. Wa huwa sururul qalbi, yaitu orang yang hatinya senang bima qaddarahullahu ta'ala, dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, minal murri, kadang ya pahit. Ya kadang hidup itu kan ya pahit ya. Udah diusahai, dibela-bela, dimodali, gagal, pahit. Wal khulwi, kadang ya manis. Modal 10.000 dapat 90.000. Mantep ini mah. Ya kadang ya pahit, kadang ya manis. Kalau manis terus ya malah jadi penyakit. Ya kadang harus ada pahit-pahitnya ini. Ya kalau manis terus malah jadi diabetes. Wa bima qadahu, dan dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, itu orang ridho itu begitu. Pokoknya hidupnya itu happy. Apa juga pokoknya happy. Seneng aja. Kelihatannya itu pokoknya seneng aja. Padahal di kerjaan lagi bermasalah, di rumah yo bermasalah, di lingkungan yo bermasalah, tapi kok kayaknya happy, kelihatannya itu seneng. Itu orang yang ridho. Lah kalau orang yang kufur, baliknya ridho kan kufur. Itu yang cap-cep. Kayaknya hidupnya itu nggak pernah enak. Kayaknya susah aja hidupnya. Tiap ketemu orang itu ngeluh aja, kayaknya tuh nggak ada enak-enaknya loh hidupnya itu. Payah bini gua. Bininya dipayah-payahin. Wah, bos gua juga. Waduh. Kayaknya nggak ada enak-enaknya hidupnya. Bukan orang yang ridho. Wallahu a'lam bishawab.